Topik yang akan dibahas terdahulu adalah mengenai pasar output. Macam-macam pasar output. Pasar output adalah pasar yang bertanggung jawab atas menghasilkan produk atau jasa dari hasil kegiatan produksi suatu perusahaan atau usaha. Topik ini akan dibahas oleh Fatan dan Mada. Pasar persaingan sempurna, yaitu suatu pasar di mana jumlah produsen dan konsumen sangat banyak dan barang yang ditawarkan bersifat seragam. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga, sehingga harga di pasar betul-betul merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan pemerintahan. Karena jumlah perusahaan pada pasar persaingan sempurna sangat banyak, kemampuan dari masing-masing perusahaan untuk memengaruhi pasar sangat kecil. Selanjutnya ada monopoli. Dalam monopoli hanya terdapat satu produsen dengan konsumen yang banyak. Yang pertama, produsen sebagai price maker. Kedua, terdapat hambatan untuk masuk. Ketiga, produsen mempunyai ciri khas yang tidak dipunyai oleh produk lain. Saya akan menjelaskan tentang oligopoli dan monopolistik. Oligopoli merupakan pasar di mana terdapat sedikit produsen, namun memiliki banyak konsumen. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan harga di pasar menjadi tidak seimbang. Monopolistik, pasar di mana banyak produsen yang menawarkan satu jenis barang dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda-beda. Ekonomi adalah aturan, kebijakan, dan struktur institusional yang mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam suatu negara. Topik ini akan dibahas oleh Aisyah Humairah dan saya. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ini menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadatnya. Ciri-ciri yang dapat saya sebutkan diantaranya adalah: yang pertama, sistem barter. Yang kedua, belum ada pembagian kerja. Yang ketiga, alat produksinya masih sederhana. Yang keempat, teknik produksi masih turun-temurun dipelajari. Yang kelima, menggunakan SDA dan jenis produksinya sesuai kebutuhan. Pada sistem ekonomi ini juga ada kelemahannya. Kelemahan sistem ekonomi ini adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini. Teknologinya juga sederhana, kualitas hasil produksi rendah. Selain itu juga tidak bertujuan mencari laba, bukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, kurang berkembang, dan alokasinya tidak efisien. Selain itu, juga ada kelebihan sistem ekonomi ini, yaitu perekonomian masyarakat yang stabil, tidak ada persaingan, mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan, dan juga melestarikan alam yang terjaga. Dan saya akan membahas yang kedua, yaitu sistem ekonomi komando. Kalau sistem ini lebih menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negaranya. Sistem ekonomi ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki oleh negara. Yang kedua, tingkat harga dan bunga ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kebebasan masyarakat berekonomi terbatas. Yang kelima, regulasi ekonomi ditetapkan oleh pemerintah dan pembagian kerja diatur pemerintah juga. Kekuatannya adalah pasar dalam negeri, berjalan lancar, serta mudah melawan distribusi. Kekuatannya adalah pasar dalam negeri berjalan lancar, serta mudah melawan distribusi
distribusi pendapatan. Dan kelemahannya sistem ini adalah masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk berusaha dan hak perorangan tidak diakui. Masyarakatnya juga tidak berkembang secara potensial.